Wait. Okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya lupa ucap salam. Sorry. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. How are you today, students? Grade 12, right? Ini Ananda, kakak-kakak kelas 12 ya. Okay, Ananda, this is our first meeting after having long evaluation. Ujian agak lama ya, about 2.5 week, 2,5 minggu kira-kira, dari mulai ulangan praktek, kemudian PTS 1, dan itu ada 1/2 week, satu setengah minggu ya. So you have had your study since Tuesday ya. Sudah dari hari Kamis kita belajar ya kan. Nah, kakak-kakak, ini adalah pertemuan pertama kita untuk hari Sabtu ya, setelah ulangan-ulangan, dan kita akan melanjutkan kembali materi kita yang kemarin. Nah, but I hope you are still in a good condition, in a good spirit, semangat yang baik dalam semua kondisi yang baik untuk mengikuti pembelajaran ya, karena kita mulai belajar lagi hari ini. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, supaya apa yang diajarkan bisa diterima dengan baik, dan ustazah bisa mentransfer ilmu juga dengan baik. Oke. Nah, anandaku semua, seperti biasa, kalau mau belajar jangan lupa, don't forget to prepare your pen and your notebook or paper. Boleh dipakai kertas, pulpen ya, or pencil bisa. Nah, kita mau belajar passive voice. Kita mau belajar passive voice. Kenapa kita mau belajar passive voice? Kenapa? Karena di dalam surat seperti ini banyak menggunakan kalimat-kalimat pasif. Nah, biasanya seperti itu ketika dalam satu bab atau satu chapter kita membahas sesuatu grammar, biasa karena teks atau materi yang kita pelajari tersebut banyak menggunakan grammar tersebut gitu. Nah, sebelumnya coba kita bahas ini dulu. Ada letter ya, kemudian kalian coba isi dengan kata-kata yang ada di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Miko Subandi, Perum Air Bening D, nomor 19, Manado, 0822 November 14, Mrs. Ratna Maharani. Okay. So this is the sender. Good. And this is the address.
the phone number, date, the date, and then this is the receiver. This is the receiver. The letter is sent to Mrs. Ratna Maharani. Biasa di sini diletakkan adalah the position of the receiver. Posisi dia apa? Nah, coba apa yang di sini jawabannya? Jawabannya adalah, coba jawab sama-sama. Silakan. Jawabannya adalah udah ada tadi ya, the personal manager, manager personal ya. PT True Sisters, Jalan Beruang number 4A 4A Manado. Dear ma'am, ibu yang terhormat, I read the advertisement on your company's website. Saya membaca advertisement, iklan di website perusahaan Bapak, Ibu, that there is bahwa ada sebuah, apa jawabannya? Vacancy, ada sebuah lowongan. Vacancy lowongan ya. Sorry. In your company, di perusahaan Anda, as customer service representative, sebagai staff customer service. I would like to apply for the position. Saya ingin melamar posisi tersebut. I sincerely believe that I meet your for the position. Bahwa saya memenuhi titik-titik Anda untuk posisi tersebut. Apa namanya? Biasanya apa yang dipenuhi? Persyaratan. Apa bahasa Inggrisnya? This is it. Requirements for the position. And I blank from SMK Bakti. Nah, jadi sekolah, berarti dia bilang dia lulusan. Apa lulusan? Graduated from. Good. SMK Bakti, majoring in office administration. Di SMK Bakti, jurusan administrasi perkantoran. Into 2018, pada tahun 2018. I have developed saya telah mengembangkan my blank and qualities, titik-titik saya dan kualitas atau mutu saya, through studies and internship, melalui pembelajaran dan PKL. Apanya yang dikembangkannya? Apa namanya? Ini hardworking skills, chance, requirements, proficient, vacant, apanya? Skills. Saya telah mengembangkan skill saya, kemampuan saya, dan quality saya, mutu saya, melalui pembelajaran dan PKL. Through internship, I have experiences for real work at a company. Melalui internship atau PKL, saya telah mengalami real work, pekerjaan, suasana bekerja yang nyata at a company, di sebuah perusahaan. I have the ability to work, saya memiliki kemampuan untuk bekerja, and a pleasant personality, dan sebuah kepribadian yang menyenangkan. To work apa? Biasanya kita bilang vacancy personal. Saya memiliki kemampuan untuk bekerja bekerja under pressure, di bawah tekanan. Biasa begitu, bekerja di bawah tekanan ya, karena memang orang-orang baru itu biasanya disuruh. And a pleasant personality. I am in communication skills and computer literate. Saya apa? I am proficient. I am proficient in communication skill I am proficient in communication skills and computer literate. Saya mampu berkomunikasi, maksudnya dia mampu
Dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, yang cakap, and computer literate, dan mampu menggunakan komputer. I am good at both written and spoken English. Saya bisa menggunakan bahasa Inggris written and spoken. Berarti aktif. Dia bisa bahasa Inggris tertulis dan lisan. I am lisan dan tulisan berarti. I am blank 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 creative and energetic. Berarti di sini isiannya adalah kata sifat juga. Mana dia? Apa jawabannya? Hardworking. Good. Saya pekerja keras, kreatif dan energetic. I enclose my curriculum vitae, a photocopy of the latest certificates in identity card and references. I would welcome for an interview. Oke, saya melampirkan kurikulum vitae, CV, fotokopi dari ijazah terakhir, identity card, KTP, and references dan referensi. I would welcome for an interview. Saya bilangnya I would welcome for an interview. A chance. Ya, saya menginginkan, itulah kita bilangnya, kesempatan untuk interview. Chance artinya kesempatan. I look forward to hearing from you. Saya tidak sabar menunggu berita dari Anda. Thank you. Terima kasih. Yours sincerely, Miko Subandi. Oke, itu dia. Itu kira-kira yang penting ya. This is, misalnya kakak-kakak, do you want to have your application letter? Kalian mau bikin surat lamaran atau dilamar aja? Dilamar juga boleh kali pun kalau kalian mau dilamar ya, daripada bikin surat lamaran. Ustazah capek kan, payah tuh bahasa Inggris tuh, aduh pening kepala kami. Udah dilamar aja lah Ustazah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya doakan semua kalian dapat yang soleh, ganteng, kaya, apalagi mapan, amin. Oke ya, kita lanjut. Hari Jumat ini ya, nanti hari Jumat habis asar aja doanya yang hari Jumat rekamannya, kalian dengarnya hari Sabtu ya kan. Sebenarnya rekamannya hari Jumat nih, tapi bukan habis asar, baru mau zuhur. Kita lanjut ya. Ini dia passive voice. Oke, ini dia yang sudah pernah kita pelajari. If you can remember, kalau kalian bisa ingat, we have learned about this passive voice. Kita udah pernah belajar passive voice nih. Pernah? Ya, kapan saja? Kemarin baru aja. Sebelum apa? Sebelum pandemi kita belajarin. Ya kan? Passive voice kita belajarnya berhari-hari. While I'm bringing my child, the little Ruqayyah, kita belajar sambil Ustazah bawa si adik, sambil kita belajarnya pakai laptop. Dari tenses yang pertama sampai berapa tenses itu sudah kita pelajari kan? Ya, itu passive voice. Nah, apa itu passive voice? Passive voice artinya apa, Kak? Passive voice adalah kalimat passive voice artinya kalimat pasif. Passive voice artinya adalah kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, passive voice adalah kalimat yang kalau kalimat aktif dia kata kerjanya itu di kalimat pasif kata kerjanya jadi di. Tuh. Oke. Sebenarnya I want to show you the file that we have made in the 11th grade kemarin itu di kelas 11. Tapi I don't know why I can't download it. Tidak bisa di download dia, Kak. I don't know why. Tidak bisa. I don't know why. I'm so sorry.
Jadi I think I have to, kalau kakak-kakak yang udah punya ya, silakan dilihat, silakan dibuka lagi filenya yang kemarin kita belajar passive voice. Kita belajar passive voice, kalimat pasif atau kalimat pasif ya. Nah, jadi Kak, intinya adalah kalau kalimat pasif itu kita modify dari kalimat aktif, ya kan? Nah, subjek, kemudian verb, kemudian objek ya, kayak gitu ya kan? Nah, seperti itu dia. Kemudian kita besarin sedikit lagi. Oh my god, kita besarin lagi bentar supaya enak lihatnya. Cukup boleh. Nah, ini kalau kalimat aktif, ya kan? Ini kalau kalimat aktif, kita bilang kalimat aktif. Nih, kita bilangnya ini kalimat aktif. Oke, ini kalimat aktif. Kemudian what we have to do with the active? Mau kita apain ini kalimat aktif nih? Oke, kita modify, ya kan? Jadi subjek untuk di kalimat aktif ini kita ambil dari objek di kalimat subjek untuk kalimat pasif ini, ingat ya, kita ambil dari objek di kalimat aktif. Listen, kita berarti di sini kita bikin nih, mana dia tadi dapat kita ambil tanda panahnya nih, dibuat sini dia. Oke, tuh kemudian berarti objeknya jadi subjeknya di sini, kemudian subjeknya jadi apa? Kalimat aktif, jadi objeknya lah, ya kan? Keterbalikannya. Akan tetapi, nah, karena disebut dengan kalimat pasif, di sini subjek itu, pelaku itu tidak terlalu diperhitungkan. Jadi kalau kita bilang dia bisa ada, bisa tidak. Oleh karena itu, Kak Tia dipanggil, Kak. Dia, kita buat seperti ini, dalam kurung ya, ada ditambah kata by object, gitu. Saya tuh, kemudian verbnya bagaimana? Nah, untuk verb ini kita rubah dia dengan menggunakan, kok yang lama online dah, sorry kita rubah dia maaf ya, lama Kak. Wih,
Why? Did I have a mistake? Kenapa nggak bisa kita klik nih? Oh, gitulah ya. Jadi verbnya ini kita rubah menjadi to be, kemudian ditambah verb 3. Nah, jadi apapun ceritanya, tensesnya yang digunakan, jadi kata kerjanya itu wajib memiliki to be, kemudian wajib dirubah menjadi verb 3. Gitu dia. Gitu dianya. Oke. Nah, saya penasaran dengan si kawan ini. Kenapa saya tidak bisa mengambil dia di sini? Kenapa? That's it. Tuh. Sip. Kemudian berarti ini adalah kalimat pasif ya kak. Ini kalau untuk pasifnya tuh. Nah, jadi wajib dia dirubah menjadi verb 3. Kemudian apa yang mau kita kerjakan dengan ini? Nah, ini adalah rumus umum, kita bilang dia sebagai rumus umum. Ini rumus umumnya. Secara umum seperti itu, karena ada berapa belas tenses dalam bahasa Inggris. Tuh, secara umum kita buat seperti ini. Sekarang kita kembali dulu ke materi. Ini dia. Alah, oh ya sorry. Di sini rupanya dia, nggak di mana-mana. Maaf ya guys, agak-agak lola ya guys. Maaf, kita lanjut aja. Kalau untuk ini dia, sudah ada dia di sini. I can be reached by phone or email anytime. Ini contoh. Lihat contoh di sini. I can be reached by phone or email anytime. Nah, ini kalimat pasifnya. Aktifnya adalah you can reach me by phone or email anytime. Nah, coba lihat. Ini tensesnya apa? Ada yang tahu? Coba bisik-bisik dulu. Apa tensesnya? Simple present. Tahu dari mana? Dari kata can. Kenapa kata can-nya rupanya? Kata can-nya di situ bukan could. Kalau could dia berarti pasif. Pas. Kalau can dia berarti present. Betul. Iya, betul sekali. Berarti kita lihat di sini. Kita ambil contoh ini satu dulu ya. I can be reached by phone or email anytime. Kita bikin yang aktifnya dulu. You can reach me by phone or email anytime. Example. Leh. You
You can reach me by phone or email anytime. Nah, di situ dia. Dibuatnya seperti itu. Oke. Ini kalimat aktif ya. Ini kalimat aktifnya. Ini kalimat aktif. Nah, untuk kalimat pasif kita bisa analisis satu persatu. Ini aktif present ya. You adalah sebagai subjek. Kemudian can reach. Dia sebagai verbnya. Verb ditambah dengan modal auxiliary. Me adalah objeknya di sini. By phone. Nah, ini pelengkap dia, complement. Kita buat satu-satu. Ini adalah sebagai subjeknya, kemudian modal dia can ditambah verb kemudian me-nya itu di situ adalah sebagai objek. Kita bilang ini predicate aja lah ya, predicate-nya. Kemudian me-nya di situ adalah sebagai objek. Tuh. Nah, what can we do with the predicate? Apa yang bisa kita lakukan dengan predicate? Yang pertama kita buat dulu untuk objeknya. Berarti siapa objeknya? Siapa subjeknya maksudnya? Subjeknya bisa kita ambil dari ini. Berarti kalau dia objeknya me, berarti subjek dia sebagai I. Good. I. Nah, can be reached. Itu rubahnya. Karena be-nya adalah be, modal auxiliary tinggal ditambah be. Reach-nya diganti menjadi verb 3, jadilah reach. Habis. Reach. Nah, selebihnya kita tambahkan saja di situ. I can be reached. Nah, seharusnya ada kata by you ya, by you gitu. Oleh Anda, karena subjek di aktif kita jadikan objek di pasif. Tambah by. Tapi dia tidak penting, tidak diperhitungkan di sini karena intinya adalah si I tadi. Itulah fungsi dari kalimat pasif. I can be reached by you by phone or email anytime. This is for passive voice. Ini yang untuk pasifnya. Tuh. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Itu karena ini sudah pernah kita pelajari. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Agak-agak lama ya, sabar-sabar dulu. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung wapri Ustazah. Boleh. Oke, ini dia. Kita sudah sampai kembali ke sini. Oke. Nah, ini penjelasannya karena sudah dijelaskan ya. Kemudian ini contoh lainnya di buku. Jadi kalimatnya adalah research and development discovers knowledge about products. Research, penelitian dan pengembangan menemukan ilmu pengetahuan tentang produk katanya. Research and development itu sebagai subjek. Kemudian discover itu adalah verbnya. Yang menjadi objek adalah knowledge about products. Penelitian dan pengembangan menemukan ilmu tentang produk. Tuh, sudah divide berdasarkan subjek, predikat, objeknya. Jadi kemudian bagaimana kita cara merubahnya menjadi kalimat pasif? Tuh.
Yang menjadi subjek adalah objek dari kalimat aktif. Kemudian, nah, karena tensisnya adalah, ini tensisnya apa? Kata kerja ditambah s berarti tensisnya simple present. Simple present berarti to be yang kita pakai is, am atau are. Nah, di sini knowledge about products kita anggap sebagai tunggal. Kenapa? Karena dia adalah abstrak. Sesuatu yang abstrak. Kalau sesuatu yang abstrak kita anggap dia adalah tunggal. Jadi to be yang kita pakai is. Discover-nya kita rubah menjadi verb 3, tinggal tambah ed karena dia adalah regular verb. Jadi is discovered. Kemudian yang menjadi objeknya adalah by research and development gitu. Gampang ya, Kak? Nah, coba ini dulu dua ini, silakan dikerjakan di rumah. Nah, yang dua ini silakan kakak-kakak kerjakan di rumah. Change the following sentences into active or passive. Berarti di antara dua ini ada yang aktif, ada yang pasif. Ini aktif. Udah pula ada jawabannya langsung ya. Maaf ya. Sorry. Pantesan Ustazah bingung. Nah, gini nanti Ustazah kasih aja lah tugasnya. Oke. The products tidak kita cari yang lain dulu. Kita coba cari yang lain. Maaf ya. Sorry. Nanti kakak ulang lagi dapatlah kakak jadinya. Ulang lagi. Dapat kakak lah itu. Ya kan? Oke, kita sudah agak lewat waktunya. Jadi gitu nanti aja lah insyaallah ya. Or maybe next week baru kita pelajari lagi. Waktu kita udah agak jauh nih habisnya lewatnya. Nah, ini silahkan dipahamin lagi, dibuka-buka lagi yang kemarin itu. Oke. I think that's all for today, more or less. Kalau ada lebih-lebih saja maaf, kalau ada kurang-kurang saja maaf juga. Ya itu namanya manusia ya kan. Saya pun baru mulai lagi mengajar ini, agak ada belum loading. Okay, my dearest students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.